Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita salah satunya merupakan kehidupan yang dipenuhi dengan berbagai macam gejolak. Ya, berbagai macam dinamika. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan misalnya kebijakan-kebijakan pemerintah dari bukan hanya yang sekarang begitu, tapi juga yang dari dulu selalu menimbulkan reaksi. Reaksi yang tak jarang negatif begitu ya. Yaitu adalah yang berkaitan dengan kenaikan harga-harga. Yang kadangkala disusul juga dengan kelangkaan beberapa produk atau jenis barang tertentu. Nah, itu akan dengan mudah menimbulkan gejolak begitu ya. Salah satu contoh yang kita ingat betul yang belum lama juga ya, masih di tahun ini, yaitu ketika terjadi kelangkaan minyak goreng karena harga yang sangat tinggi. Ya, terlepas dari berbagai macam hal dinamika di balik itu semua, saya ingin mengajak kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu bagaimana kita menghayati tentang karya Allah yang senantiasa mencukupi dan juga memenuhi kehidupan kita. Ya, misalnya dengan kejadian kelangkaan minyak goreng. Banyak orang yang membuat menjadi bercandaan ucapan salah satu tokoh di negara kita. Ya, kenapa kok ribut? Kan bisa alternatif lain, gitu ya. Saya tidak ingin fokus pada bagaimana tokoh tersebut ya, tetapi saya ingin melihat ada hal baik dari yang disampaikan tentang ada banyak alternatif cara untuk mengolah makanan selain menggoreng. Ya, itu poin positifnya. Yang saya ingin bawa untuk kita menghayati bagian hidup kita. Kadangkala kita merasa atau kita sudah punya cara pandang tertentu tentang bagaimana harusnya bentuk dari Allah yang mencukupi dan memenuhi hidup kita. Sehingga ketika yang terjadi adalah yang lain atau yang berbeda, kita nggak menganggap itu sebagai bentuk dari pemeliharaan Tuhan Allah. Ya, ketika orang mengatakan bahwa mengolah makanan dengan cara menggoreng adalah cara yang mungkin paling mudah dan paling banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia, masih ada loh cara lain, gitu ya, kurang lebih, yang bisa kita manfaatkan sebagai alternatif kalau tidak ada minyak goreng. Kalau tidak bisa menggoreng, bisa merebus, bisa mengkukus, dan lain sebagainya misalnya. Ya, artinya kita diajak untuk melihat bahwa ada bentuk lain loh. Ya, dan ini tadi yang saya bawa untuk mengajak kita mengaitkan dalam sebuah proses pemaknaan karya Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang kadangkala bentuknya sudah kita tentukan nih dalam mindset kita, dalam cara berpikir kita. Pokoknya kalau pemeliharaan Tuhan itu adalah kita punya uang yang banyak, yang cukup untuk mengcover semua biaya hidup kita. Sehingga kalau bentuknya jadi beda, jumlah uangnya, hartanya berkurang, kita anggap itu bukan bentuk pemeliharaan Tuhan. Pokoknya pemeliharaan Tuhan itu bentuknya adalah kalau saya sehat terus dalam jangka waktu 1 bulan. Tidak ada sakit. Lalu kalau ada sakit sedikit, kalau ada kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan dari kesehatan kita, kita bilang bahwa tidak ada pemeliharaan Tuhan itu. Karena saya 1 bulan sakit beberapa kali, misalnya. Ya, bagian itu, Bapak Ibu Saudara, yang boleh menjadi sebuah perenungan untuk kita. Sesuai dengan bagian firman Tuhan yang saya yakin kita sudah familiar sekali. Filipi 4 ayat 19. Surat Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Memenuhi segala keperluan. Itulah yang Tuhan Allah kita lakukan. Mari kita buka ya mindset kita, cara pandang kita terhadap karya Tuhan yang udah banyak sekali bentuknya. Dan jangan pernah mengatakan bahwa, saya nggak pernah merasakan tuh bentuk pemeliharaan Tuhan Allah. Ya, coba lihat. Coba lihat lagi dengan lebih teliti. Coba rasakan lagi. Pasti ada bentuk pemeliharaan Tuhan, bentuk kasih Allah yang mencukupi dan memenuhi. Masalahnya adalah, bersediakah kita untuk mengubah dan melihat ke arah lain supaya kita bisa menemukan bahwa Allah sungguh berkarya dengan begitu besar dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala sesuatu yang masih Tuhan nyatakan dalam hidup kami.
Biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bisa melihat, merasakan, menemukan, dan menghidupi karya Tuhan Allah. Karya Tuhan yang mencukupi dan memenuhi kami setiap saat. Yang mungkin tidak selalu sama bentuknya dengan yang ada dalam konsep dan pemikiran kami. Tetapi ajarkanlah kami untuk bisa melihat dan pada akhirnya bersyukur atas segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih